menempatkan Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita, sekaligus Al-Mudabbir, yaitu pengurus kehidupan kita. Yang keliru pada hari ini adalah banyak orang yang hanya menjadikan Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta saja, tapi bukan sebagai pengatur. Padahal kita hidup di dunia ini adalah memiliki visi dan misi, ya. Dan Allah sudah menurunkan seperangkat aturan hidup yang harus kita laksanakan. Mulai dari istilahnya ya, orang-orang seringkali menyebut mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, Allah punya aturan, ya. Nah, kewajiban kita di sini bukan hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan kita saja, tapi juga pengatur hidup kita, pengatur bagaimana kita berumah tangga, pengatur bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia, pengatur bagaimana cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi, cara kita mencari harta. Begitu juga bagaimana cara kita meraih kejayaan. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk memberikan tazkirah. Tetapi sebetulnya tazkirah ini bukan disampaikan dari orang yang lebih paham kepada yang belum paham gitu ya. Tapi tazkirah ini adalah untuk saya dan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan atau membahas perihal kejayaan yang hakiki. Mungkin kita semua menganggap bahwasanya kejayaan yang sebenar adalah ketika kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Atau kita mungkin beranggapan bahwasanya kejayaan itu adalah ketika kita berhasil mengumpulkan harta yang banyak, memiliki keturunan yang banyak. Atau mungkin ketika kita memiliki rumah atau kendaraan yang mewah, kita anggap sebagai kejayaan. Memang itu adalah kejayaan yang kebanyakan dari kita memandang itu adalah sebuah kejayaan. Padahal sejatinya itu adalah kejayaan yang sementara. Lalu kejayaan yang hakiki yang sebenarnya itu kejayaan yang seperti apa? Karena kita sebagai seorang muslim, maka kita harus melihat kepada panduan hidup kita. Panduan hidup kita itu apa, ibu-ibu? Puan-puan, tuan-tuan? Panduan atau pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Maka ketika kita kebingungan, kita tak tahu jawaban, maka kita harus menengok kembali kepada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, dalam Al-Quran Allah sudah memberikan bahwa kejayaan yang hakiki ada dalam surat Al-Mu'minun. Kalau puan-puan, tuan-tuan yang memegang Al-Quran atau di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, boleh kita buka sama-sama surah Al-Mu'minun. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Nah, dari ayat pertama surah Al-Mu'minun ini Allah menyampaikan kepada kita, qad, sungguh, aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, mungkin di sini kita bertanya-tanya, siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman adalah orang yang meyakini atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Rabb kita. Tapi beriman di sini tidak berhenti sampai kita mengimani Allah saja,
tetapi juga kita harus menempatkan Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita, sekaligus Al-Mudabbir, yaitu pengurus kehidupan kita. Yang keliru pada hari ini adalah banyak orang yang hanya menjadikan Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta saja, tapi bukan sebagai pengatur. Padahal kita hidup di dunia ini adalah memiliki visi dan misi, ya. Dan Allah sudah menurunkan seperangkat aturan hidup yang harus kita laksanakan. Mulai dari istilahnya ya, orang-orang seringkali menyebut mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, Allah punya aturan, ya. Nah, kewajiban kita di sini bukan hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan kita saja, tapi juga pengatur hidup kita, pengatur bagaimana kita berumah tangga, pengatur bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia, pengatur bagaimana cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi, cara kita mencari harta. Begitu juga bagaimana cara kita meraih kejayaan, gitu. Kemudian di ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang beriman adalah alladzina hum, yaitu orang-orang yang fi sholatihim, dalam sholatnya khashi'un, mereka khusyuk. Tuan-tuan, puan-puan, ada yang tahu makna khusyuk? Nah, mesti kita semua tahu, atau ada puan-puan yang tahu makna khusyuk? Kira-kira apa makna khusyuk? Khusyuk itu adalah ketika kita menghadirkan hati dalam sholat kita. Tindakan kita sesuai dengan rukun sholat, gitu kan? Kemudian hati kita juga hadir di situ, bukan hati kita, pikiran kita pergi kemana-mana. Misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, kita ingat, aduh ini udah mau hujan nih, jemuran belum diangkat misalkan, atau saya belum masak nih, nanti masak apa, bukan ya. Tapi khusyuk itu adalah hadirkan hati kita bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap pencipta kita, gitu ya. Dan khusyuk ini memang perlu dilatih, ya. Dan setiap hari dalam sehari kita sholat berapa kali? 5 kali, gitu ya. Dan di situ kita boleh melatih diri kita untuk menghadirkan hati kita bahwa saya ini sedang menghadap Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Dan kita juga ketika khusyuk boleh menjadikan sholat itu sebagai tempat rehat kita, tempat curhat kita kepada Allah, tempat memanjatkan doa-doa, gitu. Nah, kemudian di ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak berguna, tidak berfaedah. Nah, orang yang beriman di sini mereka pandai memilih aktivitas perbuatan yang bermanfaat. Bukan hanya mengikuti kebanyakan orang, misalkan pada waktu sholat kebanyakan orang misalkan apa? Sibuk bekerja, gitu kan? Atau mereka dalam waktu tidak sibuk pun, misalkan banyak orang yang misalkan hanya lepak, misalkan hanya bersembang hal-hal yang tak perlu, atau bahkan bergibah, gitu kan? Itu hal-hal yang tidak berguna, bahkan mendatangkan dosa untuk kita, gitu. Berarti hal-hal yang semacam itu akan dihindari oleh orang-orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, terkadang sebagian orang ada yang mereka mengabaikan zakat. Mungkin mereka takut hartanya berkurang, padahal zakat itu maknanya apa? Untuk mensucikan, gitu kan? Untuk mensucikan harta kita. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan zakat, padahal kita sudah mencapai nisab haul,
dan harta itu kita genggam, kita simpan gitu kan, kita makan sendiri, seperti halnya kita menyimpan kotoran gitu. Karena zakat itu penyuci, maka kita harus keluarkan, dan itu termasuk kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka. Mereka menghindari zina. Gitu ya. Tetapi di sini bukan hanya menghindari zina, tapi kita juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang menuju kepada zina. Dan hari ini banyak orang-orang yang mengabaikan perkara-perkara yang mendekati zina. Misalkan apa? Laki-laki misalkan tidak menundukkan pandangan. Perempuan membuka aurat. Kemudian apa? Laki-laki dan perempuan yang seharusnya kehidupannya terpisah, tidak ikhtilat, tidak campur baur, tapi yang kita lihat hari ini adalah bercampur baur, perempuan dan laki-laki. Mereka bersembang, bercanda, makan bersama gitu. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan hal yang demikian. Kemudian hal yang mendekati zina apa? Pertama kan ikhtilat. Dengan ikhtilat itu kita ketemu dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kita bersembang, kemudian kita kenal gitu kan. Yang kemudian mengarah kepada khalwat. Khalwat itu apa? Berdua-duaan. Gitu ya. Dan anak muda zaman sekarang gitu ya, mereka banyak yang melakukan kesalahan ini. Ya. Mereka berpacaran, atau berpacaran di sini istilahnya apa? Couple, kasih-kasihan, makwo, pakwo, itu macam itulah. Nah, padahal Allah larang untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Tapi orang-orang sekarang taat terhadap perintah Allah. Sebagian taat, sebagian ditinggalkan. Apa yang mudah baginya dia lakukan, apa yang sulit baginya dia tinggalkan. Padahal yang namanya orang beriman dia taat seluruhnya terhadap perintah Allah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di ayat sebelumnya kan kita harus menjaga kemaluan. Tetapi ada pengecualian di sini, yaitu kita diperbolehkan gitu kan untuk menggauli istri-istri kita. Ataupun di sini dikatakan budak-budak mereka. Kalau di zaman Rasulullah dulu ada yang namanya budak. Kalau hari ini tidak ada gitu ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang berlebih-lebihan gitu ya, maka mereka termasuk orang yang celaka gitu ya. Zaman saat ini gitu banyak orang yang mulai ada opini atau normalisasi terhadap lesbi, gay, LGBT gitu. Padahal itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Tetapi kita dipaksa untuk menormalisasi itu. Padahal Islam sudah tegas. Tidak ada dalam Islam namanya gay, lesbi, hanya ada perempuan dan laki-laki. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang yang beriman adalah orang-orang yang menepati amanah. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang beriman adalah orang yang menjaga sholatnya, tidak menunda-nunda sholat, tidak mengabaikan sholat. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman itulah mereka yang akan mewarisi surga Firdaus, yang mana tidak ada kenikmatan gitu ya yang tidak akan kita dapatkan ketika kita di surga. Maka tujuan terbesar dari hidup kita adalah untuk meraih ridho Allah, sehingga kita menjadikan surga itu tempat kembali kita. Oke, karena waktu sudah
hampir habis. Saya cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum berakhir, saya ingin ada dua orang yang boleh memberikan kesimpulan dari tazkirah pada pagi hari ini. Ada yang boleh menyampaikan kesimpulan atau apa yang dipahami dari tazkirah ini? Atau saya kasih pertanyaan, apa ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang yang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun? Boleh tuan-tuan, puan-puan? Oke, orang yang beriman adalah orang yang menegakkan sholat. Kemudian satu lagi? Lagi satu? Orang yang menunaikan zakat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Ci. Oke, seorang lagi dari puan-puan. Apa yang boleh menyampaikan apa yang difahami dari tazkirah pada pagi hari ini? Ada yang boleh? Atau saya kasih pertanyaan lagi. Tadi disebut bahwasanya Allah itu bukan hanya Al-Khaliq, bukan hanya pencipta kita, tapi juga Bolehlah, boleh siapapun, boleh tuan-tuan, puan-puan. Allah itu sebagai pencipta kita juga. Oke, yang mana nih yang jawab? Oke, juga pengatur kehidupan kita. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan boleh kita amalkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.